Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa qala sayyiduna al-qutbu Abdullah ibnu Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, man i'tarada ala dhi salahin wa i'tiraduhu bi syar'in mumtazijin bi hazzi nafsin ka'an arada tanqisahu aw hatta martabatihi bainan nas fahada yahlik. Barang siapa i'tarada, yang mengeritik atas orang saleh dan kritiknya itu, protisnya itu dengan sebab syarak yang bercampur dengan kepentingan diri, seperti bahwa dia ingin mengurangkannya atau menurunkan martabatnya di antara manusia, fahada yahliku, maka ini orang yahliku, binasa. Orang yang saleh atau orang wali, mereka itu bukan bersih, bukan suci, bukan terpelihara daripada dosa, karena mereka bukan maksumin, mereka bukan seperti nabi-nabi. Jadi orang yang saleh, orang yang wali itu mau dia melakukan satu dosa, nah lalu kita melihat orang yang saleh itu berbuat dosa, lalu kita tegur, kita tegurnya itu karena anjuran syara. Kita tegur dia orang saleh itu, perbuatan dosanya itu karena perintah agama, sekaligus untuk kepentingan pribadi, seperti ingin menjatuhkannya di sisi manusia atau mempermalukannya di tengah-tengah manusia. Nah, maka orang seperti ini akan binasa. Fahada yahliku, maka itu adalah binasa. Ghibah itu ada beberapa hal dibolehkan, tetapi tujuannya adalah bukan untuk menjatuhkan seseorang, bukan untuk mempermalukan seseorang, tetapi semata-mata untuk satu kepentingan syara. Nah, itu dibolehkan ghibah. Contohnya, ada seseorang yang saleh atau seorang ulama atau seorang wali berbuat satu maksiat, kita menagur ada wani, menagur kita segan, maka kita tahu maksiatnya nih, menagur kita ada wani, lalu kita cari orang yang si wali ini segan dengan orang tersebut, kita cari orang itu,
kita datangi orang itu, kita kisahkan, wahai Fulan, pian nyaman menagur si wali itu, nah si jin itu ada berbuat maksiat ini. Nah itu boleh. Tapi tujuan kita menyampaikan kepada orang tadi semata-mata untuk kepentingan syariat, bukan kepentingan pribadi. Kalau bercampur ada tujuan untuk kepentingan pribadi sekaligus untuk kepentingan syariat, nah kita akan binasa. Kita akan berbahaya. Untuk menjatuhkan inya di tengah masyarakat, untuk mempermalukan inya di masyarakat. Nah ini sudah lain kepentingannya. Illa in kana i'tiraduhu li mujarradi syar'i, kecuali jika adalah i'tiradnya dia itu, kritiknya itu semata-mata tujuan syara, semata-mata untuk kepentingan syara. Wa yakunu zahiruhu wa batinuhu wahida, hati dan zahirnya sama. Salima minal mu'taradi alaih, dia selamat daripada orang yang dikritiknya itu. Wa illa, jika tidak, halaka, dia binasa. Kita tahu umpamanya maksiat satu orang saleh, kita tahu maksiat orang saleh, kemudian ada orang hendak mengambil minantu lawan si orang saleh tadi, hendak mengambil minantu, bapadah lawan kita, ujar orang tu lawan kita, aku ada rencana hendak mengambil minantu lawan orang nang saleh itu. Nah, sedangkan kita tahu si orang saleh itu dia ada mempunyai satu dosa. Nah kita padahkan orang yang padahkan saleh itu, ini ada berisian kesalahan, ini ada satu dosa. Nah sebaiknya ikan pikirkan dulu. Nah kita menyampaikan itu bukan untuk menjatuhkan orang saleh tadi, bukan untuk mempermalukan, kada tujuannya semata-mata untuk menyelamatkan orang ini. Nah itu boleh aja, kada apa-apa. Tapi kalau bercampur tujuan kita untuk menyelamatkan ini sekaligus untuk menyupanakan orang yang saleh tadi, untuk mempermalukan inya, nah itu sudah binasa. Yahliku, dia binasa. Faqad dzukira, sungguh disebutkan, anna Ibnul Muqri, bahwa Ibnul Muqri masalima, tidaklah beliau selamat, min Ismail bin Ibrahim al-Jabarti, tidaklah selamat beliau daripada Ismail bin Ibrahim al-Jabarti, illa likaunihi, melainkan karena keadaan Ibnul Muqri, laisa lahu hazzun, tidak ada bagi beliau kepentingan, bi'tiradihi, pada mengeritik Ismail tadi, bal li mujarradis syariah, bahkan semata-mata untuk syariat. Intaha min kitab Tasbitil Fuad. Nah ini berlaku kepada seluruh hal-hal yang mana kita dibolehkan ghibah. Ghibah itu dibolehkan dalam beberapa keadaan, tapi tujuannya bukan untuk mempermalukan orang, tujuannya bukan untuk menggugurkan derajat orang. Misalnya di kampung ada beberapa orang yang bernama Muhammad, beberapa orang yang bernama Umar umpamanya, banyak nama Umar di situ. Di antaranya di situ ada Umar nang matanya bular umpamanya, 5 Umar, cuma saya kung ada nang bermata bular. Nah, kalau kita datang ke kampung itu, kita mencari di sini ada ngarannya Umar. Orang banyak, Umar mana? Umar nang matanya bular. Itu gibah ngarannya. Menyambat keaiban orang, kekurangan orang, gibah. Tapi itu dibolehkan selama tujuan kita bukan menghinakan dia. Tujuan kita untuk
mengenalkan supaya tahu Umar yang dicari ini Umarnya. Nah itu boleh aja gibah macam itu, boleh gibah demikian. Itu kalau tujuan untuk merendahkan derajat orang, maulu-ulu orang, memperinting orang, nah ini nang berbahaya gibah itu. Fawaidu fi makila fit taslim lil auliya, faidah-faidah pada sesuatu yang dikatakan orang pada menyerahkan sesuatu bagi para aulia. An Sayyidina Ahmad, an Sayyidina Imam Ahmad ibn Zain al-Habashi nafa'allahu bih qala satrul wali anin nas wa adamu ma'rifatihim bihi rahmatun lahum. Ditutupinya orang wali dari manusia dan tiada dikenalnya dan tiada mengenalnya manusia dengan orang wali, itu adalah merupakan rahmat bagi manusia. Orang wali itu disembunyikan, orang wali itu kada dikenal, itu merupakan satu rahmat bagi manusia. Li'annahum idza arafu, karena manusia itu bila kenal kepada orang wali, wa asaul adab ma'ahu, mereka tidak beradab, jahat adab sertanya, wa azauhu, mereka menyakitinya, ma'a ma'rifatihim, serta tahunya mereka bikaunihi, dengan keadaannya waliyan wali, halaku wa atibu, mereka habis celaka hancur. Wa matakana dzalik ma'al jahli bihi, bila adalah yang demikian serta ketidaktahuan dengan si wali, kanal amru ahwana minhu, adalah perkaranya lebih inting daripada dia, ma'al ilmi bihi, serta mengetahui dengan dia si wali itu. Kalau kita kada tahu pada orang itu wali, kita gibah, kita sakiti, kita aniaya, kita berbahaya juga. Cuma bahayanya kada seberat kalau kita sudah tahu pada itu orang wali, masih disakiti, masih ditipu, nah itu masih berat lagi itu. Jadi kita kada kenal orang wali dilindungi, ditutupi oleh Allah, itu merupakan satu rahmat bagi kita. Wa anil Imam Abdullah bin As'ad al-Yafi'i rahimahullahu ta'ala qala wa katsirun min hadhihi at-ta'ifah jama'u bainal walahi wat takhrib bi zahiri syar'i takhriban ba'inan yusqituhum an a'yunin nas liyastatiru biha an syuhratis salah. Banyak daripada ini golongan para aulia Allah, mereka menghimpunkan antara kebingungan dan merusak pada zahir syara, merusak yang nyata, yang menggugurkan akan mereka dari pandangan manusia, agar mereka terlindung dengan yang demikian itu dari kemasyhuran kesalihannya. Banyak orang-orang yang saleh itu mereka melindungi kesalihannya, menutupi kesalihannya itu dengan berbuat sesuatu yang merusak pada zahir syara. Walaupun itu bukan hakikatnya merusak, tapi zahirnya merusak. Contohnya, umpamanya ada seorang yang dianggap saleh, orang yang dianggap wali. Nah, lalu mereka itu merasa bahwa ini mengganggunya, ini mengganggu hubungannya dengan Allah. Ini terkenal sebagai orang saleh, ini terkenal sebagai orang yang dikatakan wali, akhirnya dia sibuk sehingga hubungan dengan Allah terganggu. Lalu dia tutupi kesalihannya, dia tutupi kewaliannya dengan perbuatan-perbuatan yang zahirnya bertentangan dengan syara, padahal kada.
Tujuannya apa? Supaya mereka itu jatuh gugur dari pandangan manusia, manusia kadang menghormatinya lagi, manusia kadang mengilanginya lagi, hubungannya lawan Tuhan jadi lancar. Ada sekelompok para aulia yang macam itu. Orangnya saleh, orangnya ahli ibadah, didatangi orang, dihormati orang, akhirnya sibuk mengurus manusia. Supaya orang jangan lagi datang lawan inya, orang jangan lagi menghormati inya, kadang-kadang inya bisa lawar handap. Keluar rumah bisa lawar handap, membuka aurat artinya. Itu menurut satu mazhab memang kada boleh, tapi ada mazhab lain yang membolehkan. Dengan adanya sidin bisa lawar handap, kuliling-kuliling kuta umpamanya, orang ampih menghormati sidin. Orang ampih berilangan lawan sidin, orang ampih minta banyu lawan sidin, sehingga sidin jadi bebas dari manusia, murni beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelompok orang wali seperti itu. Wa haula ahlu madhhabin ma'rufin yukhfuna mahasinahum wa yuzhiruna masawiyahum. Mereka itu adalah satu kelompok mazhab yang dikenal, yang mereka menyembunyikan kebaikan mereka dan menampakkan kesalahan mereka. Wa minhum man yakshifu auratahu bainan nas. Ada di antara mereka itu yang membuka auratnya di tengah-tengah manusia. Wa minhum man yura, sebagian mereka ada yang dilihat annahu la yusalli, orangnya kada sembahyang. Palihatan kita sidin tuh kada bersembayangan orangnya. Wahum yusallun, padahal mereka sembahyang. Wa yajtahidun, dan mereka bersungguh-sungguh fima bainahum wa bain rabbihim, pada sesuatu antara mereka dan antara Tuhan mereka. Li'annahum kanu yubalighuna fi nafyi ru'yatil makhlukin, karena mereka itu bersangatan pada menolak pandangan makhluk. Wa isqatihim, dan menggugurkan makhluk min qulubihim, dari hati mereka. Wala yubalun, mereka tidak peduli bimadhihim, dengan dipuji makhluk, wa zammihim, dicela mereka, dicelanya makhluk kada peduli. Istijlaban, untuk menarik likamalil ikhlas, kesempurnaan ikhlas, wastibraan, dan melepaskan linnufus, bagi diri, min syawaibi syirkil khafi, dari campuran syirik yang tersembunyi, alladzi la yaslamu minhu illal khawas, yang tidak bisa selamat dari syirik khafi itu melainkan orang-orang yang khawas. Wala yubali ahaduhum bikaunihi indan nas zindiqan, dan tidak peduli salah seorang mereka itu keadaannya di sisi manusia dikenal sebagai orang murtad, kada peduli. Walaupun orang sekampungan mendahan sidin itu murtad, kada peduli. Yang penting idza kana indallah siddiqa, bila mana di sisi Allah orang yang benar, orang yang jujur. Ada sebagian kelompok para aulia yang demikian itu. Qad kanasu binufusihimul mazabila, mereka sungguh menyapu dengan diri mereka akan sampah-sampah, litahya bimaulaha, agar hidup diri mereka dengan Tuhannya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, qabla yaumil mi'ad, sebelum hari akhir. Ila an qala, sampai bahwa mengata Abdullah bin As'ad al-Yafi', faqad ruwina anna ba'dahum kana la yura annahu yusalli. Ada sebagian orang wali nang kada pernah orang melihat sidin itu sembahyang. Fa uqimatis shalah, didirikan salat yauman, satu hari, wa huwa qaidun, sidin duduk. Orang kamat tetap duduk aja orangnya. Faqala lahu ba'dul fuqaha, berkata bagi si wali tadi oleh sebagian orang ahli fikih, qum fasalli ma'al jamaah, sembahyang berjamaah. Ini orang ahli fikih, sembahyang berjamaah. Munkiran alaih,
mengingkari atas si wali yang duduk nang ada sembahyang tadi. Pakama si wali tadi suruh sembahyang umpat aja berdiri juga. Umpat berdiri si wali tadi. Wa ahrama ma'ahum umpat sembahyang berjamaah serta mereka. Wa sallar raka'atal ula sembahyang si wali tadi 1 rakaat. Wal faqihul munkir tuan guru nang ingkar tadi yang zuru ilaih cangang sembahyang aja. Palamma qamu lirrak'atis saniyah manakala mereka berdiri rakaat nang kedua nazalal faqihu ila makanir rajul memandang pulang tuan guru tadi kepada tempat laki-laki tadi. Para ghairahu yusalli makanahu melihat si tuan guru lain inya nang sembahyang itu. Rakaat pertama dilihati mau sembahyang. Rakaat kedua dilihati lain orangnya nang tadi. Fata'ajjaba min zalik bingung tuan guru tadi. Maka tadi inya nang sembahyang di situ rakaat pertama. Rakaat nang kedua kenapa belain pulang orangnya? Belain orangnya. Wara'a fir rak'atis salisah tuan guru tadi melihati pulang pada rakaat nang ketiga gairal isnain lain pulang orangnya belain pulang. Pas dada ta'ajuban semakin bingung. Wara'a fir rabi'ah rakaat nang keempat belain pulang orangnya. Pastadda ta'ajjubuhu bersangatan aneh heran si pakih si tuan guru tadi. Fatahayyara mimma ra'a sidin bingung melihat itu nang mana nang iyanya orangnya nih. Angkal pertama nih kayak ini orangnya sembahyang, nang kedua lain lagi, ketiga lain lagi orangnya. Faqala lahul faqir wa huwa yadhaku si wali tadi berkata sambil tertawa, ya faqih wa tuan guru ayyumal arba'ati sallama akum hadhis salah. Siapa di antara nang 4 tuh nang aku sebenarnya siapa? Ayyumal arba'ati sallama akum hadhis salah. Fa'tarafal faqih akhirnya mengakui si tuan guru tadi bikaramatihi dengan karamatnya si wali. Wa zala ma indahu minal inkar dan hilanglah sesuatu yang di sisi si tuan guru tadi minal ingkar daripada mengingkarinya. Intaha. Aqulu dan aku kata wa fi tasbitil fuad dalam kitab tasbitil fuad an sayyidina al-imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu qala inna syekh Abdullah al-Adrus jalasa lahu rajulun yafussu lahu. Abdullah al-Adrus al-Akbar duduk bagi sidin seorang laki-laki mengurutakan sidin, mengurutiakan laki-laki ini, mengurutiakan Abdullah al-Adrus. Hatta dakhala waktu salah bang orang di masjid. Faqala ar-rajul li syekh dia tukang urut, qum lis salah. Nabi nggak sembahyang kah? Qala ujar si Abdullah al-Adrus, kat salah itu aku sudah sembahyang. Maka mulai tadi mengurutakan bila sembahyangnya. Kat salah itu fakharajar rajul keluar tukang urut tadi. Para al jamaah melihat dia jamaah masjid kata kharaju keluaran min masjid Syekh Abi Bakar musallin sembahyangan. Bukan kurang. Faqala lahum jar tukang urut lawan jamaah nitu man sallabikum siapa nang jadi imam dari masjid tadi. Qalu jar jamaah sallabina asy-Syekh Abdullah. Yang jadi imam tadi adalah Habib Abdullah al-Idrus. Maka aku uruti tadi mau jadi imam orang di masjid lah. Qala Sayyiduna al-Haddad wa hadhihi wa amsaluha ini dan seumpamanya tusallamu diserahkan li auliyaillah bagi para wali Allah wala yu'taradu alaihim biha dan tidak boleh diiktirat, tidak boleh dikritik atas mereka pada hal-hal yang demikian itu. Lianna uqulahum karena akal mereka al-mu'taridin yang mengeritik
akal nang membahas-bahas nih lam tablugh ahwalahum kada sampai lawan keadaan mereka auliya illah ta'ala intaha au kama qala. Wa dzakara sayyiduna al-imam Ahmad ibn Hasan al-Attas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala, berkata Syekh Abil Fathi Jamalil Haram Zainil Qurra. Syekh Abil Fathah berkata, dakhaltul masjidal haram, aku masuk ke Masjidil Haram. Fatara'a alayya halun akhadhani an nafsi, datang atas aku hal, satu keadaan yang menarik aku dari diriku. Fawaqa'tu ala jambil aiman, maka aku terjatuh atas sisi badanku sebelah kanan, terabah. Fa'akhazatni sinatun bainan naum wal yaqzah, datang kepadaku mengantuk antara guring dan bangun. Ini Masjidil Haram, bintang Ka'bah. Para'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bermimpi melihat Nabi. Aku melihat Nabi bi akmali surah, pada paling sempurna rupa. Wa ahsani zayy, paling bagus perhiasan. Minal qamis, daripada gamisnya, wal aimamah, surbannya paling bagus. Mimpi melihat Nabi. Wa ra'aitul a'immatal arba'ah, dan aku melihat di situ ada imam yang 4. Syafi'i ada duduk parak Nabi itu, wa Malikan, Imam Malik ada, wa Abu Hanifah ada, wa Ahmad bin Hanbal ada rahimahumullah. Ya'riduna alaihi madzahibahum, mereka itu menampayakan lawan Nabi mazhab mereka. Dalam mimpi nih, Syafi'i, nah wahai Rasulullah, ini mazhab ulun. Hanafi, wahai Rasulullah, nah ini mazhab ulun. Ahmad bin Hanbal, Hambali datang menghadap Rasulullah, ini mazhab ulun. Wa huwa yuqarriruhum 'alaiha, Nabi mengakui mereka atas mazhab-mazhab itu. Syafi'i benar kata Rasulullah, Maliki benar, Hambali benar, Ahmad benar. Summa amara bitardi syakhsin minal mubtadi'ah, kemudian Nabi merintahkan dengan mengusir seseorang daripada ahli bid'ah. Fataqaddamtu ilaihi ana, maka aku maju menghadap Nabi juga. Ujar Syekh Abdul Fattah nih dalam mimpinya nih, maju aku. Wa qultu, aku kata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, hadal kitab, ini kitab, yakni al-Ihya, kitab Ihya Ulumuddin, mu'taqadi, pegangan ulun. Ini Ihya, pegangan ulun. Wa mu'taqadu ahli sunnah, dan pegangan ahli sunnah. Palau adin tali, jikalau pian izinkan ulun, faqara'tuhu alaika, ulun bacakan ini Ihya atas engkau wahai Rasulullah. Fa'adzina li, beliau memberi izin. Faqara'tu alaih, aku baca atas Rasulullah min kitab Qawaidil Aqaid, dalam Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Qawaidil Aqaid wa fi arba'atu fusul, hatta intahaitu, sehingga aku sampai ila qauli, kepada perkataan Ihya. Dalam Ihya ada di situ bacaannya, wa annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala ba'asan nabiyyal ummiyya, mengutus seorang nabi yang ummi, al-Qurasyiyya, bangsa Quraisy, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila kafatil Arab, kepada seluruh bangsa Arab,
wal ajam bangsa ajam, wal insi manusia, wal jin dan jin. Di Ihya ada itu, kubacakan di hadapan Rasulullah. Para aitul basyasa tapi wajhihi, aku melihat kegembiraan di wajah Rasulullah. Summal tapata, Nabi kita menulih. Wa qala ujar Nabi, ainal Ghazali, mana Ghazalinya, nama ngarang Ihya itu mana orangnya? Wa idza huwa bihi waqifun baina yadayhi, tiba-tiba Imam Ghazali berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata Al-Ghazali, ha ana dza ya Rasulullah, ini ulun wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waradda alaihi salam, dan menjawab Nabi kita salam Imam Ghazali tersebut. Wana walahu yadahul mubarakah, Nabi kita mengulurkan tangan sidin yang penuh berkah kepada Ghazali. Fa'akabbal Ghazali alaiha, maka balukub Ghazali atas tangan Nabi. Yuqabbiluha, dia kucup tangan Rasulullah. Wa ma ra'aitun nabiyya, dan tidak aku lihat Nabi, ujar Syekh Abdul Fattah nih, asyadda sururan, sangat gembira, bi qiraati ahadin alaih, dengan membacanya seseorang atas Nabi, mislama kana bi qiraati, seperti yang adalah gembiranya Nabi dengan bacaanku alaihi atas beliau, al-ihya, akan ihya. Pantabahtu, maka aku terbangun daripada guringku. Waddam'u yajri min ainai, air mata mengalir dari dua mataku. Min tilkal ahwal wal karamat, daripada yang demikian itu keadaan dan karamat daripada kitab Ihya Ulumuddin tadi. Nah, jadi ini mimpi orang yang salih, mimpi seorang ulama besar, mimpi aulia Allah, mungkin Syekh Abdul Fattah ini. Nah, mimpi-mimpi itu adalah mendekati bagian daripada kenabian. Intaha bihazfin yasir, zakara dzalika al-Hafiz Ibnu Asakir wa Syekh Abdullah Ibnu As'ad al-Yafi wa ghairuhum. Ingat situ, bakadzalika tasabbuhu sallallahu alaihi wasallam al-ihya warakatan min awwalihi ila akhirih. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, 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 يا الله يا الرحمن استجب لكم يا الله بملكنا سبحانه بمكان رسول الله انت ابن الرحمن ابتلانا برحمتك وسيدنا مكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمدينة منافر الله يا الله يا الرحمن احب لك سبحانه بمكان رسول الله انت ابن الرحمن ابتلانا برحمتك وسيدنا مكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمدينة منافر الله سلامك يا رسول الله سلام بدون امام السلام سلام نبي الله سلام دائم كناك بالمال الاخر عجيب برحمتك يا حميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الانوار وفي الاسرار وطريق الخيار ومفتاح باب يسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلي الاطهار وصحب الاحيار على نعم الله وضاله. اللهم صل على الانوار وفي الاسرار وطريق الخيار ومفتاح باب يسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلي الاطهار وصحب الاحيار على نعم الله وضاله. اللهم صل على الانوار وفي الاسرار وطريق الاحيار ومفتاح باب يسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلي الاطهار الاحيار على نعم الله وضاله. اللهم دينا بهداك وتجعلنا ممن هداك وعامك وعصاك. اللهم نرجى الله اللهم تركوك تصبيح الذنوب وتسبيح العيوب وتسبيح القلوب ولمنسب. اللهم اغفر لي ولدي وارحمهم كما بين صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء من انت سميع جليل الاحباب وابو الحاجات. ربنا انك سميع عليم وتب علينا انك غفور رحيم. ربنا انك سميع عليم وتب علينا انك غفور رحيم. ربنا ظلمتنا وترحمنا من الظالمين. اللهم بارك أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد
وارحم سيدنا محمد وزبور نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. يا عزيز يا جبار يا نعيم يا مقيم برحمتك يا الراحمين. صلى الله على المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه